Shalom, Ibu Bapak yang terkasih yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati pada hari ini, pagi ini, melalui doa-doa kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kiranya pagi hari ini kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sepanjang malam hingga pagi hari ini. Biarlah kita semua boleh merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita serahkan hari ini karena kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Lebih sungguh katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan berkat-Mu.
setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, biarlah setiap kita pagi hari ini kita menyatakan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita nyatakan penyembahan kita kepadanya. Biarlah ketika kita datang pagi hari ini, kita serahkan hidup kita. Kita percaya ketika kita berada dekat dengan Bapa, dekat dengan kasih-Nya, ada satu ketenangan, ada satu kedamaian, karena Dialah sumber pengharapan kehidupan kita. Oleh sebab itu, apapun itu permohonan kita, apapun itu permasalahan kita pagi hari ini, percayalah Dia adalah pertolongan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidup kami, jawaban hidupku. Hati kami tenang, hatiku tenang berada dekat. Dia yang peliharakan hidup kita, pelihara hidupku. Kita mau katakan pertolonganku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami tertuju padamu, mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita nyatakan dengan sungguh-sungguh, hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita mau katakan pertolongan-Mu. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mata kami tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita akan sembah Allah kita. Kita mau tinggikan Dia. Dialah jawaban dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih. Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah pengharapan kami, Bapa. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kita boleh merasakan kasih Tuhan pada pagi hari ini, itu bukan karena kita yang bisa, bukan karena kita yang mampu, tapi Tuhan nyatakan semuanya itu untuk setiap kehidupan kita. Biarlah ketika kita boleh menaikkan setiap doa-doa kita pada pagi hari ini, kita yakin dan percaya, apapun itu yang boleh kita naikkan, apapun itu yang boleh kita doakan pada pagi hari ini, entah itu kehidupan kita saat ini, entah itu pekerjaan kita saat ini, entah itu kehidupan, permasalahan dalam keluarga, atau ada hal-hal lain yang memang kita rindukan doakan pagi hari ini. Percayalah, kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia pasti sanggup. Dia sanggup menolong setiap kita. Dia sanggup menjawab setiap doa-doa kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan kuatkan hati kita. Percayalah bahwa Dia sanggup menopang kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti berharap. Harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita nyatakan lebih sungguh-sungguh lagi. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu.
lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Kita mau katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Shalom, puji Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya mengajak seluruh jemaat untuk sama-sama berdoa bagi pokok-pokok doa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Doa pertama, kita akan doakan bagi gereja kita, supaya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru. Juga kita akan doakan untuk gembala sidang kita, Bapak Pendeta Theophilus, dan juga beserta seluruh tim Gereja Bintang 5 maupun untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gereja kita. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami saat ini kembali menaikkan doa permohonan kami ke dalam Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus, gereja kami dapat semakin berkembang Tuhan Yesus. Setiap jiwa-jiwa jemaat dapat semakin bertambah ya Bapa. Dan saat ini kami pun ingin berdoa bagi gembala sidang kami ya Bapa. Kami bersyukur Kau senantiasa memberikan kekuatan kesehatan bagi gembala sidang kami ya Bapa. Kini ya Tuhan akan terus urapi Tuhan Yesus hamba-Mu dengan urapan dari Roh Kudus-Ku. Berikan Tuhan Yesus senantiasa hikmat akal budi, kebijaksanaan Tuhan Yesus di dalam membawa seluruh jemaat untuk sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami pun menyerahkan Tuhan Yesus seluruh pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan Yesus yang melayani di gereja kami. Urapi Tuhan mereka semua dengan urapan Roh Kudus, supaya setiap pelayanan mereka Tuhan Yesus dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan menjadi alat kemuliaan nama-Mu di dalam gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita pun akan sama-sama berdoa bagi jam-jam ibadah yang ada di gereja kita. Kita akan doakan untuk ibadah raya 1, 2, 3, ibadah maisi, ibadah gereja Mars. Kita akan sama-sama berdoa untuk pokok doa ini.
Ya Tuhan, Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah Tuhan Yesus di gereja kami. Ibadah Raya 1, 2, 3, gereja Maisi, juga Tuhan Yesus untuk ibadah Tuhan Yesus Mas, Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya, supaya Tuhan pimpin Tuhan Yesus. Tuhan akan memakai seluruh yang akan melayani di ibadah-ibadah ini Tuhan Yesus. Urapan-Mu nyata Tuhan Yesus, sehingga setiap jemaat yang hadir ya Bapa mendapat berkat yang luar biasa Tuhan Yesus melalui Tuhan Yesus setiap ibadah ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh ibadah kami ke dalam Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita pun akan sama-sama berdoa bagi seluruh program yang ada di gereja kita, baik itu program anak asuh, program misi, program pemberdayaan, program pembangunan, juga untuk setiap program doa malam, doa pagi. Kita akan sama-sama berdoa untuk seluruh hal tersebut. Ya Tuhan, kami berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh program yang ada di gereja kami ya Bapa. Tuhan akan menolong misi Tuhan Yesus, anak asuh ya Bapa, pemberdayaan jemaat sosial dan Tuhan juga untuk dirinya Tuhan akan tolong juga untuk setiap ibadah, untuk ibadah malam, ibadah Tuhan Yesus pagi Tuhan Yesus. Dirinya Tuhan akan memimpin supaya semuanya berjalan dengan baik ya Bapa. Setiap dana-dana yang diperlukan Tuhan Yesus itu tercukupi Tuhan Yesus, sehingga dapat menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang ya Bapa melalui program-program yang ada di gereja kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui seluruh program yang ada ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Supaya kami boleh benar-benar Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, kita pun akan sama-sama berdoa bagi seluruh jemaat yang mungkin ada di antara mereka yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, tidak bisa ibadah bersama-sama. Juga ada di antara jemaat yang sudah lanjut usianya, mereka pun tidak dapat beribadah bersama-sama dengan kita. Biarlah mereka pun diberkati melalui ibadah online. Kita akan sama-sama berdoa bagi mereka. Tuhan, saat ini kami membawa seluruh jemaat-Mu ya Bapa, yang saat ini sedang sakit ya Bapa, tidak boleh hadir di dalam ibadah bersama dengan kami. Ini Tuhan akan menjamah setiap mereka. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan kuatkan, bahkan Tuhan yang akan sembuhkan dengan kuasa bilur darah-Mu ya Bapa. Demikian juga Tuhan, saat ini kami berdoa bagi seluruh jemaat yang sudah lansia ya Bapa. Mereka terbatas Tuhan keadaan mereka Tuhan Yesus, supaya mereka pun ibadah Tuhan Yesus melalui ibadah online ya Bapa, sehingga mereka pun menerima berkat yang daripada Tuhan melalui ibadah yang diadakan gereja kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Keselamatan. Terima kasih ya Bapa. Kita pun akan sama-sama berdoa. Kita akan berdoa bagi negara dan bangsa Indonesia. Kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Tuhan, kami menyerahkan negara dan bangsa kami ya Bapa ke dalam tangan Tuhan. Yang Tuhan memberkati negara dan bangsa. Pulihkan Tuhan Yesus, baik segi ekonomi, segi keamanan Tuhan Yesus, segi politik ya Bapa. Terlebih lagi menjelang Tuhan Yesus pemilihan presiden ya Bapa. Kami menyerahkan supaya semuanya berjalan dengan aman ya. Keadaan bangsa kami senantiasa ada dalam kendali Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus setiap
para pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat tertinggi, dari presiden sampai bawahan-bawahan yang ada di bawahnya Tuhan Yesus, supaya mereka memiliki hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka dapat mengerjakan setiap tugas-tugas mereka dengan baik dan benar ya Bapa. Terima kasih ya. Berikan kepada bangsa kami roh Tuhan Yesus untuk mereka bertobat ya Bapa di dalam setiap kesalahan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Demikian doa syafaat yang sudah kita naikkan. Hari ini kita akan share firman Tuhan. Luar biasa kita mendapat satu kebenaran firman Tuhan. Saya akan berbagi pada pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, alangkah baiknya kita minta kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa berjalan sesuai dengan arahan yang Tuhan mau. Pagi hari ini saya mendapat satu tema, yaitu terbatas menjadi tak terbatas. Mungkin secara langsung kita, paradigma manusia kita terbatas dengan kemampuan dan keadaan. Tetapi bagaimana kita menjadi orang yang percaya memiliki hal menjadi yang tidak terbatas ya. Saya pada pagi hari ini mendapat satu ayat yang luar biasa, yaitu di dalam Lukas 9 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Ya, nah ini antara murid-murid Yesus bertanya, bagaimana orang banyak ya bisa mendapatkan satu kepuasan melalui makan dan minum. Ya, dimanapun Yesus dan kapanpun Yesus memiliki satu belas kasihan, tahu kebutuhan untuk pengikut-pengikutnya, karena Yesus datang untuk melayani mereka. Ya, Yesus senantiasa mengerti keadaan pengikut-pengikutnya. Dia senantiasa peka terhadap kebutuhan jasmaninya. Yesus tidak hanya memperhatikan hal-hal yang rohani, tetapi yang jasmani pun Yesus sangat memperhatikan. Inilah yang luar biasa, Yesus memperhatikan makan dan minum pengikutnya. Ya, kita sangat-sangat butuh di dalam kehidupan sehari-hari untuk kita bisa bergerak, bekerja. Ya, kita akan bisa terus beraktivitas. Kita perlu makan dan minum, sandang dan pangan. Tetapi bagaimana kehidupan kita bisa memiliki hal-hal yang ajaib, yang tadinya kita terbatas menjadi dan mengalami hal-hal yang tidak terbatas, seperti yang dialami oleh pengikut-pengikut Yesus, ya. Orang-orang Israel, dia bingung bagaimana orang yang banyak ini, 5.000 orang laki-laki disebutan di dalam Alkitab, supaya bisa mendapatkan makan dan minum. Ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita bisa pelajari, bagaimana orang sebanyak itu bisa mendapatkan makanan ya sebagai kebutuhan mereka. Ya. Nah, saya melihat ada satu cerita ya. Contoh Mahatma Gandhi, dia belajar ya, dan dia juga akan melihat teladan Tuhan Yesus ya. Bahkan dia mengatakan, dia berpendapat orang lapar hanya bisa mengerti kata-kata yang indah setelah mereka dikenyangkan. Ya, artinya jadi isi perut itu sangat penting. Orang bagaimanapun ya keadaannya, kalau perutnya kosong, dia tidak akan maksimal menerima perkataan dan nasihat daripada luar ya. Nah, itu adalah satu cerita ya, bagaimana supaya kehidupan kita pun juga bisa memiliki ya kebutuhan tubuh, yaitu
makan dan minum, ya. Kita akan kembali lagi ke firman Tuhan Lukas 9 ayat 13 tadi, ya. Nah, jadi kalau kita flashback kepada cerita di dalam Lukas tadi, 5 roti dan 2 ikan itu sangat tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan jumlah orang sebanyak 5.000, ya. Pengikut Yesus, ya, 2.000 orang laki-laki, ya. Nah, namun dari keterbatasan inilah mujizat Allah dinyatakan. Karena Tuhan senang membuat perkara-perkara besar dari hal-hal yang kecil. Nah, mungkin bagi kita, logika kita, hal-hal kecil tidak mungkin bisa terjadi kepada hal-hal yang besar. Pemikiran manusia ini akan terbatas, tetapi kalau kita memiliki cara pandang kepada kuasa Tuhan, kepada mujizat Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Di dalam Korintus 1 ayat 28 dan 29, ya. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, ya. Nah, kenapa? Supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah, ya. Nah, jadi sesuatu yang kecil, yang sederhana dan tidak berarti jika kita letakkan di tangan Tuhan akan menjadi sesuatu yang berharga dan bahkan berkelimpahan. Contohnya, 5 roti dan 2 ikan itu bisa memenuhi kebutuhan 5.000 orang laki-laki, ya. Nah, jadi kuasa Tuhan dinyatakan, ya. Tuhan senang, ya, hal-hal yang kecil itu bisa dinyatakan supaya hal-hal besar bisa terjadi. Menurut manusia itu akan terbatas, tetapi kuasa Tuhan menjadi tak terbatas, ya. Nah, ini satu kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita akan mendapat satu kekuatan baru, energi baru, ya, pemahaman baru. Karena itu jangan remehkan hal-hal yang kecil, ya. Sebab jika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, kita pun juga akan mendapatkan perkara-perkara yang besar. Dalam hal apapun, ya, asal kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, ya. Seperti seorang anak tadi, ya, menyerahkan, ya, 5 ikan dan 2 roti menjadi berkelimpahan. Ada sisanya ternyata waktu dimakan, ya. Nah, jadi di mana ada Tuhan Yesus, ya, disitulah ada mujizat, ada kelimpahan. Nah, kesimpulannya bagaimana kita sebagai orang percaya bisa mengalami hal-hal yang terbatas menjadi hal-hal yang tidak terbatas, ya. Nah, mungkin saudara memiliki apa, ya? Saudara mungkin memiliki apa yang saat ini saudara punya. Mungkin modal yang seadanya, ya. Entah itu mungkin barang, entah mungkin saudara memiliki buah pemikiran, ya, ide, keinginan, kebutuhan. Saudara rindu pertolongan Tuhan, bawa dan serahkan dalam tangan Tuhan yang kuat. Niscaya mujizat bisa terjadi. Haleluya, luar biasa. Itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Jangan batasi kuasa Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Itu juga akan menjadi milik saya dan milik saudara. Haleluya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Allah percaya kalau pagi hari ini sudah kami mendengar firman Tuhan, meteriakan firman Tuhan, supaya kami boleh berjalan di dalam pimpinan Tuhan dengan satu rasa optimis bahwa tidak ada yang terbatas di mata Tuhan, tidak ada yang mustahil di mata Tuhan, sehingga kami boleh melakukan pada pagi hari ini, mulai keluar rumah kami dengan perasaan, dengan optimis, karena Allah yang menyertai, Allah yang penuh dengan kuasa itu yang akan membuat terobosan bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah pagi hari ini boleh menjadi pagi yang indah, supaya kami boleh mengalami hal-hal yang besar dengan Tuhan. Kami percaya Allah akan menggenapi
tetapi apa yang kami yakini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami serahkan aktivitas kami sampai siang, sore, bahkan kami bisa pulang kembali ke rumah masing-masing dengan tidak kurang saat apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita percaya punya Allah yang berkuasa di dalam kehidupan setiap kita. Kita percaya kuasa Tuhan bekerja tidak terbatas di dalam kehidupan setiap kita. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan, dan kiranya pimpinan penyertaan Tuhan boleh menyertai kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Amin. Mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Setelah 3 tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 mendekati nihil. Hasil survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. WHO juga telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern. Walaupun demikian, saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Tentunya dengan keputusan ini, pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.